Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam equilibrium. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja di masa PSBB tahap kedua. Materi pagi ini kita akan mempelajari ayat jurnal penyesuaian yang biasa disingkat AJP. Seperti contoh yang kemarin sudah Ibu berikan adalah salon kecantikan Ratih, ya, perusahaannya adalah perusahaan jasa, di mana kalian telah membuat neraca saldo yang hasilnya adalah 349.500.000. Untuk pagi ini kita akan mempelajari tentang AJP. Apa itu AJP? Adalah setelah kita mempelajari mengenai jurnal umum, posting, dan terakhir kita mempelajari neraca saldo. Jika kalian bekerja di sebuah perusahaan jasa, kalian telah melaksanakan sampai membuat neraca saldo, ternyata ada transaksi tambahan di tengah perjalanan kalian menjalankan usaha kalian. Itu tidak mungkin dibikin lagi jurnal umum sampai memposting dan setelah itu neraca saldo, membuat neraca saldo. Maka itu dibuatlah yang namanya AJP, ya, yaitu ayat jurnal penyesuaian. Yang bentuknya nanti ada tanggal, keterangan, debit, kredit. Seperti biasa, antara debit dan kredit jumlahnya harus balance atau seimbang. Di sini Bu akan memberikan contoh soal, ada 5 soal, ya. Yang pertama, sisa perlengkapan dinilai sebesar 12.500.000. Ya, untuk data neraca saldo, Ibu ingatkan adalah data di awal Januari atau tanggal 1 Januari. Sedangkan kalau di data penyesuaian ada perlengkapan, berarti ini data per 31 Januari, ya. Neraca saldo adalah awal, sedangkan kalau di data penyesuaian adalah akhir Januari. Ya, caranya bagaimana? Untuk nomor 1 adalah perlengkapan, ya, perlengkapan di awal, ya, perlengkapan saldo awal, yaitu kita melihat di neraca saldo, ya, perlengkapannya nanti adalah sebesar 20 juta, maka 20 juta kalian akan tulis di sini. Sedangkan dikurangi dengan perlengkapan di akhir Januari atau tanggal 31 Januari, yaitu besarnya 12 juta. Nanti hasilnya kalian bisa cari sendiri. Bagaimana penempatan di AJP? Ya, kita sudah tidak bicarakan lagi masalah kas, ya. Tidak ada di AJP itu ada kas, tetapi perlengkapan itu dijadikan sebagai beban perlengkapan, dia posisinya debit. Ya, nanti hasil dari pengurangan kalian akan taruh di sini. Sedangkan perlengkapannya juga kalian di posisi kredit itu akan hasil ini, hasil pengurangan ditempatkan di kredit juga. Ya, jadi harus seimbang antara debit dan kredit. Untuk contoh kedua, penyusutan peralatan. Kenapa peralatan mengalami penyusutan? Penyusutan itu berarti berkurang. Berarti peralatan di sini contohnya adalah salon, ya, bisa hilang, ya. Gunting misalkan hilang atau rusak, nah itu disusutkan. Menggunakan metode garis lurus dengan taksiran masa manfaat selama 5 tahun, ya. Di sini kita ambil adalah peralatan salonnya. Ya, peralatan salonnya sebesar 60 juta. Ya. Penyusutan peralatan kantor itu ambilnya dari neraca saldo yang 60 juta tadi, ya, taruh di posisi sini. Karena masa 5 tahun bagi hasilnya nanti kalian cari, ya. Penyusutan peralatan selama per tahun, ya. Jadi 1 bulan dalam 1 tahun adalah 12 bulan dibagi 12 bulan kali hasil dari sini, ya, ditempatkan di posisi sini, ya, nantinya. Ya, kalian cari hasilnya berapa, nanti
kalian tempatkan di posisi debit dan kredit, yaitu sebagai beban penyusutan peralatan dan akumulasi beban penyusutan peralatan. Untuk nomor 3, sewa kantor yang menjadi beban pada bulan Januari, di mana soalnya adalah sewa rumah kantor terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 untuk 1 tahun. Ya, jadi sewanya di bulan Januari 1 bulan dibagi 12 bulan ya, dalam 1 tahun kan ada 12 bulan. Kali jumlahnya kita lihat di neraca saldo. Ya, kita lihat di neraca saldo sewanya adalah 24 juta. Nanti dikalikan 24 juta di sini. Hasilnya baru kalian masukkan di posisi beban sewa dibayar muka, hasilnya harus sama. Ya. Lanjut nomor 4, asuransi terhitung sejak tanggal 1 Januari untuk masa 1 tahun. Ya, 1 Januari berarti 1 dibagi 12. Kali asuransinya lihat angkanya di mana, di neraca saldo. Yaitu besarnya adalah 6 juta. Ya, 6 juta kalian taruh di sini. Cari hasilnya berapa. Nanti masukkan ke dalam AJP-nya, yaitu sebagai beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. Terakhir untuk pada nomor 5, gaji pegawai yang belum dibayar sebesar 600.000. Berarti ini terhitungnya adalah beban gaji dan utang ya, karena belum dibayar. Besarnya ya sudah tinggal ditulis saja 600.000, tidak usah lagi melihat di neraca saldo karena sudah terhitung bahwa perusahaan memiliki utang gaji yaitu sebesar 600.000. Di sini tinggal tulis angkanya adalah 600.000 dan kreditnya juga 600.000. Di sini 600.000, di sini juga 600.000. Nanti setelah itu kalian jumlahkan. Ya, hasil penjumlahannya harus sama dengan bagian debit dan kredit. Demikian materi pagi hari ini, yaitu mengenai ayat juna penyesuaian. Mudah-mudahan kalian memahaminya dan selalu menjaga kesehatan, selalu mencuci tangan, dan selalu stay at home. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.